Seiring santernya komentar miring yang menerpa sang anak setelah berdebat panas dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, orang tua Aura Cinta belakangan muncul ke publik. Dalam sebuah wawancara, kedua orang tua Aura Cinta tampak mengutarakan ekspresi kesedihan anaknya menjadi bulan-bulanan masyarakat. Kedua orang tua Aura Cinta mengaku tidak ikhlas anaknya diterpa kritik dan hujatan dari sejumlah netizen yang budiman. Di samping itu, ayah Aura Cinta merasa menyesal telah membujuk sang anak untuk datang di acara sosialisasi dengan Deddy Mulyadi. Ayah Aura Cinta mengaku menyimpan kesedihan mendalam karena tidak sempat pasang badan ketika sang anak diskakmat Deddy Mulyadi. Cuplikan unggahan video curahan hati kedua orang tua Aura Cinta soal nasib anaknya menjadi bulan-bulanan netizen yang budiman ini ramai diperbincangkan. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Salah satunya menyiratkan bahwa sikap Aura tidak lepas dari pengaruh pola asuh di rumahnya. Netizen yang budiman menilai apa yang terlihat dari Aura adalah cerminan dari orang tuanya. Ada pula yang menyampaikan harapan agar kejadian ini menjadi pelajaran dan kedepannya Aura bisa lebih bijak dalam menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Tidak sedikit pula yang menyoroti sikap keluarga Aura yang dianggap tidak konsisten. Mereka menyayangkan jika keberatan terhadap Deddy Mulyadi hanya disuarakan lewat media sosial alih-alih disampaikan langsung saat pertemuan. Hal ini dinilai justru memperkeruh situasi dan mengundang reaksi publik yang lebih besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini dulu Pade yang masih ngebela si Aura yang berdebat sama Pak KDM. Fix, lu buzzer. Anak kayak gitu lu bilangin pinter. Berani, iya gue bilang. Iya berani banget itu anak-anak. Karena kalau orang pinter, ya orang pinter itu bakal mikir dia ngomong sama siapa nih, orang yang lebih tua nih. Aduh, apalagi kita di Indonesia nih, budayanya apa, kultur menghargai orang yang lebih tua itu lebih kuat. Pakai ngebela-bela lagi. Harusnya jangan ngomong kayak gitu sama anak kecil, bla bla bla. Justru karena dia anak kecil jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Dia tuh lagi salah arah pikirannya, jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Cara ngomongnya sama orang yang lebih tua aja songong kayak gitu, matanya, bibirnya melek-melek kemana-mana juga lu belain. Dasar lu emang buzzer, lu pasti waktu kecil juga lu kayak gitu ya kan. Para buzzer pada bikin video lagi, itu tuh korban gusuran itu. Lu mikir, wah dia tuh ngebangun rumah di atas tanah orang bukan miliknya. Masih untung dikasih ganti rugi. Di negara lain lu dikasih denda. Yang lagi rame ada anak sekolah yang mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi karena menghilangkan wisuda dan juga perpisahan untuk anak sekolah. Ya walaupun gue niatnya ini kayak bukan mengkritik tapi ngelawan. Ya karena menurut gue kebijakan Kang Deddy Mulyadi menghapuskan wisuda dan juga perpisahan untuk anak sekolah udah keren banget. Karena ya orang tuanya jangankan untuk mikirin wisuda dan juga perpisahan, untuk hidup sehari-hari aja bingung mau kayak gimana. Yang lebih mirisnya lagi, banyak netizen yang justru bilang Kang Deddy Mulyadi itu kasar sama orang miskin. Ya bagi gue sih ini salah sasaran netizennya. Gue sih ngeliatnya masih aman-aman aja ya, kayak orang tua lagi bilangin anaknya kalau itu tuh nggak penting-penting banget. Apalagi wisuda untuk anak sekolah itu ya nggak wajib. Dan yang lebih miris lagi menurut gue adalah ketika orang tua dari si anak ini ditanya penting apa enggak adanya perpisahan, malah jawab penting. Itu sih malah bikin gue curiga kalau sebenarnya yang cari duit selama ini ya anaknya. Ya tapi seenggaknya kita harus apresiasi lah keberanian anak ini untuk mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Gue tuh masih nggak ngerti banget ya sama jalan pikiran orang-orang yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi ini menghina orang miskin. Cuman karena Kang Deddy ini bilang kalau miskin jangan belagu. Pada saat ngobrol sama salah satu anak yang rumah orang tuanya ini kena gusur. Jujur ya, kata-katanya ini memang terasa sangat menyakitkan. Tapi itu memang fakta. Emang bener ya, ada jenis manusia yang udah miskin tapi belagu. Gini loh ya, jangan salah paham sama yang dimaksud sama Kang Deddy di videonya. Lihat videonya itu sampai habis, jangan setengah-setengah. Justru ya di sini Kang Deddy ini sedang membantu supaya para orang tua ini tidak terbebani sama tuntutan kegiatan wisuda untuk anak TK, SD, SMP dan juga SMA dengan segala perintilannya. Lagian siapa sih pencetus wisuda ini untuk anak sekolah? Hey, gak semua orang itu mampu dan bisa sekolah aja itu udah alhamdulillah banget. Gue setuju banget ya kalau wisuda itu memang bukan untuk anak sekolah, melainkan untuk jenjang perguruan tinggi sebagaimana mestinya. Dan intinya ya, dalam kasus ini yang bisa kita petik dan kita pelajari adalah jangan pernah memaksakan keinginan di luar kemampuan kita. Paham?
Udah tahu miskin, kenapa sosokan bergaya gitu mau ada perpisahan sekolah? Ya, itu adalah sorotan Pak Deddy Mulyadi ke salah satu siswi yang ngotot buat ngadain perpisahan. Sebenarnya sih nggak ada masalah buat ngadain perpisahan di sekolah. Tapi perpisahan zaman sekarang tuh hedon banget gitu. Masing-masing wali murid harus merogoh kocek sampai jutaan buat perpisahan anaknya. Ya kalau perpisahan biasa menurut saya it's okay sih. Perpisahan yang nggak terlalu memeras dana gitu ya. Yang dicari momentumnya kan, kenangan. Kalau emang itu yang dicari ya udah, nggak usah terlalu peduli lah seberapa besar acaranya, seberapa hedon acaranya. Cukup sederhana aja, tapi kita bisa manfaatin momen gitu. Sederhana tuh dalam artian layak. Tapi kan sekali seumur hidup bang, nggak semua juga bisa lanjut kuliah, apalagi sampai wisuda. Iya betul, tapi ya dipikir lagi lah ya. Dimana buat kebutuhan sehari-hari aja, mohon maaf, masih mikir. Terus anaknya tiba-tiba datang dan bilang, Bu, Pak, bayar perpisahan 1 juta sekian atau mungkin 2 juta? Iya, orang tua pasti bakal ngusahain, pasti. Cuma kebayang gak sih perasaannya? Orang kuliah juga sama bang gitu. Beda ya, kuliah beda. Walaupun sama-sama menuntut ilmu, cuma emang proses sampai ke titik wisuda tuh beda. Jadi ya jangan disamakan, karena setiap jenjang pendidikan itu ya beda-beda. Pelajaran apa bisa kita ambil? Assalamualaikum. Si 1 juta doang itu kan dibesarkan oleh seorang ibu dan ayah ya. Nah, kita lihat ya, ibunya itu seperti apa. Mental si anak hanya karena pingin ikut perpisahan sekolah gitu ya. Aku nggak ngerti ya, aku juga terus terang dulu waktu SMA tidak menikmati perpisahanku sekolah gitu. To be honest, memori masa SMA aku itu teringat ketika apa? Ketika ya saat masa reuni. Ini foto reuniku SMA ya. Kamu tahu nggak yang menarik kemudian ketika kita SMA reuni itu jadi kenang-kenangan menjadi indah. Kenapa? Karena teman-temanku yang datang ini rata-rata hidupnya baik-baik saja. Banyak orang yang nggak mau datang reuni karena apa? Mereka merasa hidupnya nggak sukses, takut dibanding-bandingin sama hidupnya orang lain. Nggak ada yang akan inget kamu pakai kebaya apa, nail artmu tuh warna apa, lipstikmu warna apa. Yang akan kamu inget itu ketika kamu sukses, ketemu teman-temanmu SMA 20 tahun lagi, dan kamu bisa hadir dengan bangga atas kesuksesanmu yang kamu raih dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi daripada mikirin perpisahan pakai kebaya apa, pakai nail art apa, mending kamu fokus upgrade dirimu gimana caranya bisa fokus masuk ke universitas yang terkenal, bangun karirmu, karena sekarang S1 tuh banyak, S2 tuh banyak, yang nganggur pun banyak. So, jangan punya mental miskin. Ini yang namanya Aura Cinta, anak yang kemarin meminta keadilan karena rumahnya digusur dan melakukan protes atas kebijakan dihilangkannya wisuda. Kalian bisa lihat video lengkapnya di akunnya Kang Deddy, mereka lagi bermusyawarah. Gue nggak habis pikir banget nontonnya, maksudnya gini ya dek, kan lo tuh menyuarakan kalau lo tuh berasal dari keluarga yang miskin dan baru aja mengalami yang namanya penggusuran rumah, bingung nih abis ini mau tinggal di mana. Tapi di sisi lain lo masih kepingin mejeng, masih pengen merayakan yang namanya perpisahan. Harus banget perpisahan nih, harus wisuda, harus A, B, C, D, sampai Z. Tapi yang rada bikin gue bingung adalah lu bilang lu orang miskin. Di sisi lain pas ditanya sama Kang Deddy, kemarin wisuda bayar berapa? Cuman 1 juta. Orang miskin mana yang bilang 1 juta itu cuman? Lu tahu gak sih, duit 1 juta itu bisa banget loh buat makan selama 1 minggu. Sedangkan kemarin perpisahan lo seharga 1 juta itu ya cuman untuk beberapa jam doang. Dan yang lebih membingungkannya lagi, argumen anak ini itu didukung oleh ibunya. Intinya ibunya ini kayak ada ngomong, ya dia akan mengusahakan lah demi anaknya, demi mental anaknya. Mental anak mana bu yang akan hancur ketika nggak jadi melakukan perpisahan? Terus apa kabar angkatan kemarin yang zaman covid, boro-boro perpisahan, ya sibuk pada ngurusin diri sendiri lah. Sebetulnya kata-kata miskin banyak gaya itu lumayan kasar ya, tapi ya kalau nggak digituin nggak sadar. Dan jangan nggak jelas ketika rumah digusur atau dituntut untuk bayar sewa tanah bilang dirinya miskin. Tapi ketika acara-acara seperti wisuda, acara-acara mejeng, masih tetap mau mengusahakan 1 juta aja dibilang cuman. Dan please banget setelah gue cari tahu Aura Cinta ini siapa, jangan bilang diri lu miskin, lo itu sempat main film, lu model iklan, skincare lu juga Neogen. Itu mah kagak miskin saya, jadi yang bener. Lagi rame banget ada bocil, ada anak cewek gitu yang protes kepada Gubernur Deddy Mulyadi soal apa? Soal wisuda yang ditiadakan atau dihapuskan. Jadi si bocil ini atau adiknya tuh pengen supaya kenangan-kenangan wisuda tuh tetap melekat, makanya dia protes kalau wisuda itu dihapuskan. Mak lo aja nyari duit aja susah.
Gue bilangin, emak lo aja nyari duit aja susah, lu gak mikirin orang tua lu. Balik lagi ke zaman gue memang ada wisuda waktu itu di Gor Cilodong. Gue inget banget tahun 2009, zaman SMA. Mau ogah gue sebenarnya, nyari jasnya aja susah, disuruh pakai jas susah karena gue nggak pernah pakai gitu-gituan. Minjem pak deh gue kesana naik apa? Naik taksi? Enggak, naik motor Super Cup tahun 89 888 gitu, motor bokap gue. Pede dong, ya pede aja karena itu punya bokap gue. Tapi kan sebenarnya gini loh, gak ada wisuda juga gak apa-apa gue main. Bahkan kuliah aja gue tuh gak mau ada wisuda-wisudaan. Di auditorium apa sih namanya tuh ya, yudisium aja menurut gue udah cukup. Awalnya gue mikir gitu, udah cukup. Lu tahu gak pada saat wisuda aja ya, setelah wisuda tuh ya, setelah nama gue dipanggil udah gitu ya, emak bapak gue keluar pengen pulang. Kok gue malah males banget datang, soalnya ngomongnya satu gini, kalau kakak bukan yang terbaik dari seluruh angkatan, ayah ngapain datang ke sana? Gue bilang kan ya kan susah ya, dari suatu angkatan kakak harus pertama. Lah kenapa enggak, itu ada peluangnya satu, kenapa nggak bukan kakak? Bokap gue begitu. Jadi pada saat gue di luar, gue tarik lagi tangan bokap gue, ya udah bayar 250.000 buat foto. Bokap gue ngomong, ngapain bayar-bayar gituan? Ya udah akhirnya ditarik, udah di mobil gue tarik lagi, udah dari auditorium ke mobil kan jauh banget kan ya. Akhirnya mau ngomong bokap gue, ya udah kan udah bayar 250 di album gitu kan ya. Ya udah ngikut lagi, balik lagi bokap gue. Tapi udah kayak gitu aja. Kata bokap, ya udah wisuda mah gitu aja kak. Kenangannya apa? Kenangannya proses pada saat belajar, mau SMP, SD, SMA, kuliah, proses itu. Ingat kalau ketemu reunian pas yang dibahas apa? Yang cerita-cerita kita di sekolahan, bukan ngomongin pada saat wisuda. Itu mah lupa, sekelebat doang, buset. Jadi gue bilang gak usah deh aneh-aneh pikirin wisuda-wisudaan. Gue aja seneng banget ketika gubernur udah bilang kagak ada wisuda. Alhamdulillah, gue bilang itu hemat lu pade. Berapa persen sih kepinteran lu naik drastis gitu kalau lu studi tour? Kayaknya 5% belajar, 95% hai deh. Kalau studi tour, tugas-tugas juga jatuhnya formalitas ya, karena kan judulnya studi tour ya nggak? Udah paling bener lu Sabtu Minggu ke Jakarta, ke museum lu catet-catet gitu kan ya, ke perpustakaan Jakarta lu catet-catet gitu nggak apa-apa. Atau sabar dikit nanti lu ya, tuaan dikit kerja gitu ke Bandung, ke Jogja, ya udah tengin aja museum atau tempat-tempat yang memang katanya studian. Itu pendapat gue ya, baik. Terima kasih ya.